berusaha bangkit dari hasil mengecewakan di pertandingan pembuka, Belgia akan membawa misi wajib menang saat menghadapi Rumania di laga kedua Grup E Euro 2024 di Stadion Rhein-Energy pada hari Minggu 23 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Belgia tidak diragukan lagi adalah tim favorit di Grup E. Tapi itulah sepak bola, hasilnya tidak selalu bisa ditebak. Di Red Devils secara mengejutkan, justru keok di pertandingan pembuka mereka melawan Slovakia. Kekalahan Belgia dari Slovakia memang merupakan kekecewaan, tetapi performa mereka secara keseluruhan menunjukkan adanya potensi. Mereka menciptakan beberapa peluang berkualitas tinggi, yang dianulir oleh keputusan VAR dan juga pertahanan kokoh dari Slovakia. Skuad asuhan Domenico Tedesco memiliki catatan fase grup yang impresif, setelah memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir mereka di turnamen sebelumnya. Kehebatan menyerang Belgia terlihat jelas dari statistik kualifikasi mereka, dengan rata-rata mencetak 2,8 gol per pertandingan dan mempertahankan penguasaan bola sebesar 61,4%. Sementara itu, kemenangan kuat dengan skor 3-0 Rumania atas Ukraina menandai kemenangan fase grup pertama mereka sejak tahun 2000. Meskipun persiapan yang goyah menuju turnamen, pasukan asuhan Edward Iordanescu menunjukkan penyelesaian akhir yang klinis, terutama melalui Denis Dragus dan Ras van Marin. Soliditas pertahanan Rumania patut dicatat, dengan 6 clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir mereka, menyoroti kemampuan mereka untuk membuat frustrasi lawan. Kini Belgia akan bertemu dengan Rumania untuk memperebutkan tiket pertama ke babak 16 besar. Mari kita lihat peluang kedua tim, performa, kondisi tim, head-to-head, hingga prediksi susunan pemain antara Belgia versus Rumania sebagai berikut. Berita tim. Meskipun tidak ada pemain inti atau pemain pengganti Belgia yang cedera saat melawan Slovakia, Thomas Meunier yang cedera paha absen dari skuad. Sementara itu Axel Witsel yang menderita cedera aduktor dan Jan Vertonghen tidak bisa bermain meski sudah diberi lampu hijau untuk menjadi pemain cadangan. Vertonghen menyatakan dirinya sudah fit dan bisa menjadi opsi untuk menggantikan Yannick Carrasco di sisi kiri. Namun partisipasi Witsel masih diragukan, sedangkan Meunier diperkirakan baru bisa kembali beraksi pada pertandingan terakhir fase grup melawan Ukraina. Orel Mangala, Dodi Lukebakio, dan Yuri Tielemans juga terancam absen di pertandingan selanjutnya karena menerima kartu kuning pada laga pembuka. Tielemans digadang-gadang menjadi pengganti Mangala di lini tengah. Sementara pemain sayap yang diincar Liverpool, Johan Bakayoko, kemungkinan akan berusaha keras untuk menggantikan Jeremy Doku atau Leandro Trossard meski peluangnya tipis. Sementara itu di kubu Rumania yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi, hampir semua pemain yang tampil melawan Ukraina tidak mengalami cedera. Namun sang pencetak gol Marin berada dalam situasi terancam akumulasi kartu kuning setelah mendapatkan peringatan dari wasit di laga sebelumnya. Secara alami, Rumania diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang sama. Meski begitu, media lokal melaporkan bahwa pemain sayap Parma, Valentin Mihaila, menjadi kandidat pengganti Florinal Koman di sayap kiri. Mihaila tampaknya dikesampingkan untuk peran starter melawan Ukraina karena sakit. Namun ia tetap masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan tampil gemilang di kualifikasi, di mana ia mencetak 3 dari 4 gol yang ia catatkan untuk tim nasionalnya. Prediksi pertandingan. Secara taktik, penekanan Belgia pada penguasaan bola dan transisi cepat bertolak belakang dengan soliditas bertahan Rumania dan pendekatan serangan balik. Statistik serangan Belgia dengan rata-rata 15 tembakan per pertandingan dan 5,5 tepat sasaran menonjolkan gaya permainan menyerang mereka. Sebaliknya, fokus Rumania pada pertahanan yang rapat terlihat dari jumlah tackle dan intersepsi mereka yang lebih tinggi per pertandingan. Dari segi performa pemain, bintang Belgia seperti Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku telah menunjukkan permainan level tinggi secara konsisten, berkontribusi pada ancaman serangan tim mereka. Pemain kunci Rumania seperti Stanciu dan Dragus telah menunjukkan bahwa mereka dapat tampil baik pada saat-saat penting, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Bagi Belgia, meningkatkan efisiensi penyelesaian akhir mereka sangat penting.
Meskipun menciptakan banyak peluang, mereka kesulitan untuk mencetak gol saat melawan Slovakia. Keberanian yang lebih besar di depan gawang dan penyelesaian akhir yang lebih klinis akan menjadi vital. Secara defensif, menjaga konsentrasi untuk menghindari kesalahan akan menjadi kunci kesuksesan mereka. Rumania dapat mengambil manfaat dari pendekatan yang lebih seimbang, mengintegrasikan lebih banyak strategi menyerang tanpa mengurangi soliditas pertahanan mereka, mendorong pemain seperti Stanciu untuk maju ke depan dan lebih sering mendukung serangan dapat meningkatkan potensi mencetak gol mereka. Menganalisa performa kedua tim baru-baru ini dan juga dari data statistik, dapat disimpulkan bahwa Belgia kemungkinan besar akan mengamankan kemenangan dengan skor 3-1. Statistik serangan Belgia sangat tangguh, dengan rata-rata 15 tembakan per pertandingan dan 5,5 tembakan tepat sasaran. Daya serang ini menunjukkan mereka akan bisa mencetak beberapa gol ke gawang Rumania. Meskipun Rumania memiliki pertahanan yang solid, hanya kebobolan 5 gol di babak kualifikasi, mereka menghadapi lawan dengan kaliber yang lebih tinggi kali ini. Kemampuan Rumania untuk mencetak gol, terutama melalui pemain seperti Denis Dragus, menunjukkan mereka mungkin bisa meraih gol hiburan, menghasilkan skor akhir 3-1. Head-to-head Belgia versus Rumania. Ini akan menjadi pertemuan pertama antara Belgia dan Rumania di turnamen besar, baik di Piala Dunia maupun kejuaraan Eropa. Pertemuan terakhir antara kedua negara terjadi pada November 2012, ketika Rumania meraih kemenangan persahabatan dengan skor 2-1 di Bukares. Christian Benteke membawa Belgia unggul terlebih dahulu sebelum gol-gol dari Alexandru Maxim dan Gabriel Torhe membalikan keadaan. Belgia terakhir kali mengalahkan Rumania pada November 2011, menang dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan di Brussels. Ini adalah kemenangan mereka satu-satunya dalam 5 pertemuan terakhir mereka dengan Rumania, dengan kalah 3 kali dan seri 1 kali. Prediksi susunan pemain. Timnas Belgia kemungkinan besar akan menggunakan formasi menyerang 4-3-3, dengan fokus pada pressing ketat dan transisi cepat, dengan Kevin De Bruyne mengatur permainan di lini tengah, dan Romelu Lukaku memimpin di lini depan. Belgia akan berusaha mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang mencetak gol. Pemain sayap mereka, Carrasco dan Castagne, akan menjadi elemen penting dalam memberikan lebar serangan dan umpan silang untuk Lukaku. Rumania di sisi lain diperkirakan akan menjalankan strategi yang lebih konservatif. Kemungkinan besar akan berbaris dalam formasi 4-2-3-1. Strategi mereka akan berputar di sekitar organisasi pertahanan yang solid dan serangan balik yang cepat, memanfaatkan tempo dan kreativitas dari Nicolae Stanciu dan Denis Mann. Tim Rumania akan berfokus pada menyerap tekanan dan mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh serangan agresif Belgia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.